Halo guys, kembali lagi bersama saya Darul Reyhan. Terima kasih yang udah nonton. Karena apresiasi dari kalian semua, bikin Mimin makin gacor lagi dalam upload video. Oke, kali ini Mimin bakalan ngelanjutin pembahasan alur cerita dari series Donghua The Great Ruler. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan di episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu ya guys, ya supaya teman-teman enggak bingung ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Playlist udah Mimin taruh di kolom deskripsi. Oke lah, tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita baku hantam ya guys ya. Sesampainya di aula seni spiritual, Tetua Zutian lantas memberitahu semua murid, kalau portal yang berada di belakang, merupakan tempat Akademi Beiling menyimpan harta tingkat tinggi. Selain tersembunyi di wilayah paling dalam, semua murid harus memasuki Sungai Cahaya, untuk bisa mendapatkan seni spiritual tingkat dewa. Meski di Sungai Cahaya terdapat berbagai macam jenis seni spiritual, namun Tetua Zutian meminta mereka, untuk tidak terlalu memaksakan diri jikalau gagal di tempat itu. Mereka akan langsung keluar dari portal dengan tangan kosong, dan sebaliknya siapapun yang berhasil menemukan harta tersebut, maka mereka akan langsung mendapatkan rintangan, dan mengharuskan melakukan baku hantam melawan penjaga seni spiritual. Sesuai dengan jenis seni spiritual yang mereka pilih, jika mampu menang, maka seni tersebut barulah akan menjadi milik mereka. Singkatnya, setelah semua murid mengerti dengan penjelasan barusan, Tetua Zutian lantas mengatakan, kalau perburuan seni spiritual resmi dimulai, serta berharap bahwa mereka bisa mendapatkan seni spiritual sesuai dengan kebutuhan. Tidak berselang lama, Mu Chen terlihat mendapatkan gulungan tinju petir kelas menengah, walaupun memiliki kemampuan sangat brutal dan mendominasi. Sayangnya, Mu Chen tidaklah tertarik dengan gulungan tersebut, sehingga dia bergegas mencari gulungan lain yang berada di area ini. Baru saja berjalan beberapa meter, Mu Chen kembali mendapatkan gulungan tangan Giok Es Daoluo tingkat atas. Selain memiliki energi spiritual dingin, pengguna teknik ini akan memiliki kemampuan atribut dingin ketika menyentuh musuh. Merasa gulungan ini tidaklah cocok untuknya, Mu Chen segera melanjutkan pencarian. Alhasil, menyadari gulungan di hadapannya memiliki aura sangat luar biasa, Mu Chen tanpa pikir panjang langsung mengaktifkan tangan pagoda, untuk menghentikan benda tersebut. Dikatakan gulungan ini adalah seni spiritual tingkat Dewa Semu, dikenal dengan teknik angin langit 9 naga. Jika penggunanya mampu menguasai gulungan tersebut, maka akan memiliki kemampuan bertarung membelah langit dan bumi. Pada awalnya, Mu Chen terlihat puas dengan benda ini, dan berniat untuk mengambilnya daripada enggak dapat sama sekali. Namun siapa sangka, kertas hitam di lautan kesadarannya, tiba-tiba menolak kehadiran gulungan tersebut. Kejadian barusan jelas membuat Mu Chen terlihat heran, sehingga dia beranggapan, semua ini pastilah ulah si cewek cuek. Akan tetapi, Jiuyu langsung mengatakan, kalau dirinya tidaklah melakukan apapun. Tepat ketika Mu Chen masihlah kebingungan, kertas hitam lagi-lagi bereaksi, bahkan langsung membawa Mu Chen ke sebuah tempat. Di sisi lain, Tetua Zutian terlihat lagi asik main catur bersama salah satu tetua akademi, yang Mimin belum tahu namanya. Ya udah, kita panggil aja dia Tono, di mana mereka sedang membahas mengenai para murid yang saat ini sedang berpartisipasi untuk mendapatkan seni spiritual tingkat Dewa Semu. Sementara itu, Mu Chen sendiri akhirnya tiba di pedalaman Sungai Cahaya, dan langsung dibuat tercengang ketika melihat benda di hadapannya menyerap esensi spiritual kertas hitam. Nah, ternyata benda tersebut adalah sebuah gulungan konstelasi 4 dewa. Menyadari jika gulungan itu pastilah tidak sederhana, Jiuyu lantas meminta Mu Chen untuk segera mengambilnya. Menurut informasi yang didapatkan Jiuyu, gulungan tersebut merupakan seni spiritual kuat dari jiwa rasi bintang. Bahkan jika penggunanya berhasil memanggil jiwa rasi bintang di 4 arah,
maka bisa menggentarkan langit maupun bumi. Mendengarkan hal itu, lantas membuat Mu Chen terlihat sangatlah tertarik. Akan tetapi, Jiuyu meminta Mu Chen untuk memikirkan konsekuensinya. Pasalnya, selain gulungan itu memiliki kemampuan di luar nalar, penjaga seni spiritual ini juga pastilah tidak lemah. Walaupun ucapan barusan terdengar menyeramkan, namun mengingat jika kertas hitam yang membantunya menuju ke area ini, dan kemungkinan besar berkaitan dengan kertas hitam, Mu Chen justru tidak memperdulikan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Tetua Zutian mendapatkan informasi dari penjaga Sungai Cahaya, ada salah satu murid yang telah berhasil mendapatkan seni spiritual tingkat dewa di wilayah inti. Informasi tersebut seketika membuat Zutian terkejut-kejut bukan main. Pasalnya, area tersebut hanyalah bisa dimasuki oleh praktisi di ranah Heavenly Transformation. Penjaga melanjutkan, meski area itu sangatlah dalam, namun tanpa terduga, seni spiritual konstelasi 4 dewa justru keluar dari tempat persembunyiannya. Tidak hanya itu, sang penjaga juga memperlihatkan orang yang mendapatkan gulungan tersebut. Para tetua berkata, bukannya itu Mu Chen. Tetua Zutian malah terlihat tertarik dengan bakat Mu Chen. Selain kemampuan Mu Chen tidaklah sederhana, dia juga memiliki esensi burung neter. Bahkan saat ini, memaksa gulungan 4 dewa menyerahkan diri. Singkat cerita, Mu Chen akhirnya tiba di aula rintangan, di mana tujuannya datang ke area ini, untuk menantang penjaga seni spiritual. Sebelum memulai baku hantam, si penjaga menjelaskan, jika Mu Chen berhasil mengalahkannya, maka seni spiritual tersebut akan jatuh ke tangannya. Merasa cukup dengan penjelasan ini, penjaga langsung berinisiatif menyerang. Menyadari jika basis kultivasi penjaga seni spiritual berada di atasnya, Mu Chen dengan cepat memikirkan rencana lain. Jika dia memaksakan diri untuk melawannya, maka tidaklah mungkin memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan tersebut. Sambil memikirkan hal ini, si penjaga secara barbar kembali menyerang Mu Chen dengan kekuatan penuh. Menyaksikan pertarungan ini di balik layar kaca, Tetua Tono mengatakan, meski Mu Chen sangatlah beruntung mendapatkan gulungan 4 dewa, namun nyatanya, dia masihlah kesulitan untuk menghadapi si penjaga. Pasalnya kemampuan penjaga setara di ranah Heavenly Transformation tahap awal. Zutian lantas membenarkan ucapan barusan. Dia juga tidak menyangka, ternyata Mu Chen tidaklah bisa mendapatkan gulungan 4 dewa, sesuai dengan peraturan aula seni spiritual. Dikarenakan tidak ingin memikirkan hal itu lebih jauh, Tetua Zutian segera melihat kondisi murid-murid lainnya. Beberapa saat kemudian, menyadari pertarungan jangka panjang akan membahayakan dirinya, Mu Chen dengan cepat mengaktifkan formasi api iblis, untuk menyerang si penjaga, tapi tiba-tiba. Melihat Mu Chen dalam kesulitan, Jiuyu mencoba untuk memberitahunya, meski kekuatan penjaga itu tidaklah lemah, namun tetap saja, dia hanyalah sebuah benda mati. Oleh sebab itu, menurut analisanya, Mu Chen haruslah mencari titik sumber kekuatannya. Dengan begitu Mu Chen pastilah bisa mengalahkannya. Merasa penjelasan barusan memanglah masuk akal, Mu Chen bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun beberapa kali dia sempat gagal, namun pada akhirnya, Mu Chen berhasil menemukan titik sumber kekuatannya. Waduh, makin seru aja nih ya ceritanya. Percakapan tadi sekaligus menutup episode kali ini guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih buat dukungan kalian. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian kata-kata dan pengeditan video. Bantu Mimin untuk share ke teman-teman kalian, agar Mimin semakin semangat untuk upload video ya guys ya. Sekali lagi Mimin ucapin terima kasih. See you guys.